Karena orang bawahan sekali. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kalau dia mau bantu orang lain, minta tolong jadi perantara, nggak diterima perantara. Tapi Allah ridho sama. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abar." Tapi orang ini kalau minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Minta sama atasannya nggak dikasih. Sama teman-temannya dihina. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Matiku lillahi rabbil alamin. Buat Allah. Jadi antum mau kerja dimanapun, antum harus ingat, antum adalah hamba Allah. Antum adalah abdinya Allah Jalla Jalaluhu. Yang mau bekerja di perusahaan swasta tetap ingat. Yang bekerja di pemerintahan, yang jadi bupati, yang jadi gubernur, yang jadi presiden, semuanya adalah Abdullah, hamba Allah, suruhannya Allah, yang diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu kecuali dengan amaran Allah Jalla Jalaluhu. Tapi ada yang menghambakan diri kepada dunia. Allah mengatakan, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Dinar jangan. Sekarang di dunia ini yang pakai duit dinar itu salah satunya kuat. Ada dari kemarin itu dengan obrolan teman-teman, oh 50 KD, 50 KD ada, gak mudeng. Pakai gitu ya, mata uang mana gitu. Kenapa gak ngomong dinar? Dinar jemaah, kata Rasulullah SAW, ta'isa abdud dinar, celaka sengsara hambanya dinar yang datang dari Indonesia ke Kuwait hanya untuk mencari dinar, celaka. Kalau antum jauh-jauh cuma untuk cari dinar, antum tuh hambanya Allah. Cari apa? Cari keridhaan Allah Jalla Jalaluhu. Mau kerja, yang mau jadi perawat, ingat antum tuh hamba Allah. Dapat gaji alhamdulillah, nggak dapat gaji ya pulang ke Indonesia. Dapat gaji mau terus-terusan di sini. Artinya ada orang yang memang jemaah tujuan hidupnya ke dinar. Ta'isa abdud dirham, celaka hambanya dirham. Di mana dirham? Emirat ya. Oh berarti yang hambanya dolar nggak apa-apa Ustaz. Kan nggak ada hadisnya Ustaz. Hadisnya cuma dinar sama dirham. Gitu kan? Ya karena mata uang yang ada pada waktu itu emas dan perak. Ta'isa abdul khamis, ta'isa abdul qatifah, celaka hambanya pakaian yang hidupnya hanya untuk mengikuti model. Ibu-ibu yang Masya Allah gonta-ganti tas. Anak kadang-kala heran, ada tas harganya 1 miliar, ada yang lebih. Waktu anak ke Abu Dhabi, itu ada teman cerita, anak pernah masuk ke mall sama istri anak ke sebuah toko tas. Toko tas, anak pura-pura mau lihat harga tas sama istri. Nah, harga tas itu mau buka tasnya harus pakai kaos tangan. Kaos tangan dikeluarkan, dibuka sama dia, ditunjukkan anaknya berapa harganya. Waktu itu kira-kira 490 juta. Tas ya mah, kalau dikasihkan ke tukang sayur, diisi sayur. Antum kasih tas, oh makasih banyak itu, kasih sayur, kasih ikan pindang, nggak ada urusan, nggak ada urusan. Tapi ada orang-orang yang memang abdul dinar, abdul dirham, abdul khamisah, abdul khamisah, abdul qatifah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, in uqtiya radhi. Sifatnya orang ini kalau dikasih senang. Wa in lam yu'ta sakhit, kalau nggak dikasih murka, marah-marah sama Allah. Kalau rezekinya diluaskan, oh masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah Allah, Allah maha baik sama.
Dibikin susah, marah sama Allah. Berarti kesenangan antum karena dunia, kemurkaan antum karena dunia, bukan karena Allah. Ta'isa wa takas wa idza syika falan taqash. Kata Rasulullah SAW, semoga orang ini celaka dan tersungkur. Kalau kemasukan duri, semoga nggak keluar itu duri. Itu didoakan oleh Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, tuba li 'abdin akhidin bi anani farasihi fi sabilillah. Tuba disebutkan itu nama pohon di surga yang besar sekali, yang 100 tahun orang melewatinya, nggak kelewat tuh jamaah, naungan. Kebahagiaan buat orang yang memegang tali kendali kudanya. Dia pegang fisabilillah di jalan Allah jalla jalla. Dia nggak peduli. In kana fisaqah kana fisaqah. Hadisnya menyatakan ash'as ra'suhu mughabbarah qadamah. Orang ini penampilannya ya Allah, rambutnya penuh dengan debu, kakinya penuh dengan debu, pakaiannya kusut kusam orangnya. Kalau dia ditugaskan di bagian penjagaan, dia nurut sama atasannya, iya siap. Ditaruh di bagian belakang, dia nurut, nggak ada urusan buat dia. Yang penting buat dia Allah ridho sama dia. Anak mau ditaruh di mana, yang penting Allah ridho sama dia. Ini sta'dan lam yu'dan lahu, ini orang jamaah kalau minta izin sama atasannya nggak pernah dikasih izin. Karena orang bawahan sekali. Wa in syafa'a lam yusyaffa'. Kalau dia mau bantu orang lain, minta tolong jadi perantara, nggak diterima perantara. Tapi Allah ridho sama. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allah la abarra." Tapi orang ini kalau minta sama Allah, Allah kabulkan doa. Minta sama atasannya nggak dikasih, sama teman-temannya dihinakan. Tapi kalau minta sama Allah, Allah kabulkan doanya. Kenapa? Karena dia Abdullah. Dia itu hambanya Allah. Maka jemaah, tolong kita tahu diri, kita ini hamba Allah. Antum silahkan mau kerja jadi apa saja, selama kerjaannya halal, nggak ada masalah. Mau keluar negeri, mau di dalam negeri, namun kita harus tahu bahwa profesiku ibadahku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Islam ini anti kemalasan. Nggak suka sama orang yang malas. Nggak suka orang yang kalau kerja setengah-setengah. Urusan dunia, ada yang kalau kerja setengah-setengah. Allah nggak suka dengan orang seperti ini. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh suka kalau seorang di antara kalian bekerja untuk menyempurnakan pekerjaan. Jadi yang jadi perawat, usahakan, niatkan mencari rezeki untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk menjadi yang tangannya di atas, bukan yang tangannya di bawah. Ada niat-niat baik. Dan Rasulullah SAW berlindung dari kemalasan. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Ada orang lemes, ada orang malas. Ada lemes kurang vitamin. Yang malas kurang apa? Hah? Kurang semangat. Masya Allah. Jadi kemalasan ini ada dua macam. Ada malas urusan akhirat, malas urusan dunia. Ada yang Masya Allah semangat urusan akhirat, malas urusan dunia. Ada yang sebaliknya, untuk urusan dunia Masya Allah semangat. Untuk misalnya orang-orang yang semangat urusan dunia, nggak pernah telat dalam hidup, tidak pernah telat. Apalagi urusan di sini pakai apa ya? Pakai
pakai basma, fingerprint. Oh, bapak nggak bisa titip fingerprint. Kalau tanda tangan masih bisa titip. Fingerprint. Sebelum waktunya dia sudah datang, semangat. Tapi untuk urusan akhirat malas, selalu masbuk kalau sholat. Wah, alhamdulillah Ustaz, yang penting kan sholat. Kenapa kalau kerja nggak ngomong yang penting kerja? Bilang dulu sama atasan. Masuk jam 7 atau datang jam 8, ketemu sama bosnya. Kenapa telat? Bos, yang penting saya kerja. Hargai pekerjaan saya. Nggak ada kayak gitu. Allah menceritakan tentang orang-orang munafikin di surah An-Nisa ayat 142. Bagaimana sih orang munafik itu? Malas beribadah. Innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un. Orang-orang munafik itu mau menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, orang munafik salat. Mereka salat. Wa idza qamu ila shalati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka salatnya malas-malesan. Jadi kalau antum ke masjid malas, hati-hati. Dengar azan, azan lah. Kalau antum malas, jangan-jangan masuk orang lain. Terpaksa ke masjid, yura'unan nas, ria. Akhirnya sholatnya ria. Sebenarnya dia malas kalau sholat, tapi nanti ditanya sama Ustaz, saya enak berangkat. Yura'unan nas, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika sholat pun tidak berzikir kecuali sedikit. Imamnya panjang sedikit, siapa jadi imam? Ada orang-orang seperti itu, khususnya kalau di sini nggak tahu. Kalau di kampung kita jemaah, kalau sholat tarawih itu imamnya panjang sedikit, setelah bubar itu jamaah datang ke takbir masjid. Kalau bisa jangan dipakai lagi tuh imam. Itu yang ngatur imamnya jamaah. Allah. Yura'una nas, akhirnya sholatnya ria. Kemudian Allah sebutkan di surat Taubat ayat 54 tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik sodako juga. Sholat, sodako. Tapi kata Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Sodako mereka ditolak sama Allah. Kenapa? Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Sejatinya mereka itu kafir sama Allah. Orang munafik sesungguhnya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wala ya'tuna shalah illa wahum kusal. Mereka itu tidak melaksanakan salat kecuali dengan malas, terpaksa mereka salat. Wala yunfikuna illa wahum karihun. Mereka tidak mengeluarkan sedekah kecuali dalam kondisi enggak suka keluarkan salat. Hati-hati. Salat yang paling berat buat orang munafik salat apa? Isya dan subuh di masjid ya. Kalau di rumah mereka nggak sholat, itu di masjid berat buat mereka. Kenapa? Ya kalau sekarang mungkin masih ada lampu, ada pencahayaan. Kalau dulu nggak ada lampu. Anak pernah merasakan, anak kebayang dengan hati sholat yang paling berat buat orang munafik itu ketika anak ke sebuah pulau, namanya Pulau Pagunungan kecil. Dekatnya pagunungan besar, tempatnya gas. Di sana jam 10 malam listrik mati, pakai genset. Sudah, nanti baru dihidupkan jam 5 sore. Anak sholat subuh itu jamaah, anak nggak kelihatan jalan. Jalannya nggak kelihatan. Gelap, pelan-pelan anak melangkah ke masjid. Pantes orang munafik, males. Karena udah capek, mau riak sampai ngeliat ya. Mau riak sama-sama gitu. Seperti itu. Maka dia kemalasan Islam benci urusan akhirat dan urusan dunia. Kalau urusan dunia ada orang yang malas. Ada malas bekerja, sukanya tidur-tiduran saja. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan inni la ubghidur rajula
Aku ini paling benci sama orang yang kosong, yang nganggur. Laisa fi syai'in min amali dunya wala amali akhirah. Dia itu nggak ngerjakan urusan dunia, nggak ngerjakan urusan akhirat. Nganggur. Jadi kalau ada orang yang nggak dapat pekerjaan, seharusnya dia itu berbahagia. Kenapa? Oh, kalau memang anak belum dapat pekerjaan, ya anak usahakan kerja urusan akhirat. Mumpung belum kerja. Jadi kalau ada orang yang daftar kerja ditolak, daftar kerja ditolak, dia itu punya waktu banyak buat akhirat. Kenapa? Antum kalau sudah kerja nggak bisa sholat duha dari jam 8 sampai jam 9, jam 8 sampai jam 10. Ketika pengangguran bisa. Alhamdulillah lagi ada kerja. Itu ngapain? Ya anda cari akhirat. Lihat masjid kotor, anda mau bersih-bersih masjid. Gak ada gajinya, anda bukan cari gaji sekarang. Anda lagi daftar kerja belum ada panggilan. Cari akhirat. Kesempatan coba. Yang paling dibenci orang ini ya kerja dunia, gak kerja akhirat. Akhirnya merusak adanya. Untuk lihat pengangguran apa kerjaan? Nyabu, minum, dan anak heran di Indonesia. Banyak orang yang gak ambil pelajaran dari orang lain. Sampai saat ini masih ada saja yang minum minuman keras oplosan. Mati 40 orang. Nanti ada lagi yang mati 17 orang. Ada yang na'udzubillah, lem, mabuk, minum astagfirullah. Ini yang dibenci maksud, gak kerjakan urusan dunia, gak kerjakan urusan akhirat. Hibatifillah, agama kita menyuruh kita bersemangat bekerja, bersungguh-sungguh bekerja. Kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Imannya yang pertama. Ini pertama imannya dan semangatnya beribadah kepada Allah. Baru nanti bicara kuat ekonominya, kuat tubuhnya, kuat kedudukannya. Tapi yang pertama adalah kekuatan iman. Wa fi kulli khair. Orang mukmin selama beriman ada kebaikan di dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah engkau mencari sesuatu yang bermanfaat. Wasta'in billah wa la ta'jas. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan jadi orang yang lemes, yang lemah. Itu orang mukmin. Jadi kalau bisa orang beriman ini kaya raya. Kekayaan itu bermanfaat nggak? Manfaat. Untuk akhirat bermanfaat. Antum dengan kaya bisa bangun masjid, bisa berangkat haji tiap tahun, bisa berangkat umroh tiap bulan, bisa memberangkatkan orang ke Mekah, Masya Allah, bisa bangun pesantren, apa saja yang bermanfaat raih. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Dalam usaha kita selalu kita minta tolong sama Allah. Wala ta'jas, dan jangan jadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai', kata Nabi, kalau engkau tertimpa musibah, jangan mengatakan lau. Wah, andai kata aku tadi nggak jalan ya, andai kata aku di rumah tadi, aku nggak akan tabrakan. Andai kata aku nggak bawa dompet, aku nggak akan kecopet. Andai kata nggak berguna itu. Seorang mukmin dalam menghadapi ini harus kuat imannya. Apa yang terjadi sudah Allah tentukan. Katakan qadarullah wa masya'a. Itu takdir Allah dan Allah ya melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita di hari Jumat, orang yang bekerja, nanti menjadi perawan, menjadi apa? Ingat, pada hari Jumat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, kalau dipanggil untuk sholat Jumat, kalian bersegeralah. Fas'au ila dzikrillah, bersungguh-sungguh menuju zikrullah, bukan malas-malasan. Bersungguh-sungguh. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli.
Tinggalkan pekerjaan kalian. Ini lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh jemaah. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Bagaimana dengan sholat Jumat? Allah, itu lebih baik kalau kalian mengerti. Selesai sholat, fa idza qudiyatis sholat, selesai sholat silahkan fantasyiru fil ardh. Kalian selesai sholat, udah sana kerja. Bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Jadi yang cari rizki itu mencari karunia Allah. Yang kerja itu mencari karunia Allah. Minta keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran. Di sini jangan berhenti berzikir. Jangan berpikir zikir itu di masjid saja. Banyak orang berpikiran kalau mau zikir ya habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai 100 kali, kemudian keluar masjid berhenti berzikir. Yang lebih penting itu antum berzikir di luar masjid. Kenapa? Kenapa? Saya bisa jawab. Ada hadiahnya yang bisa jawab. Mana hadiah? Nah, fadhal. Karena di luar masjid setannya lebih banyak, gitu kan? Nah, godaannya lebih banyak. Mana hadiahnya? Tuh, buka hadiahnya. Kalau cuma ada doang. Nah, maju ke depan. Masya Allah. Di masjid ini. Masya Allah. Sering ketemu setan di luar masjid. Wallahi jamaah, di luar itu kita seharusnya lebih banyak berzikir. Karena godaan di masjid, di tempat kerja, apalagi godaan wanita. Wallahu a'lam, mungkin di tempat ini godaan wanita tidak seperti di Jakarta. Alhamdulillah. Tapi tetap godaan banyak. Ingat sama Allah. Ketika bekerja ini halal apa haram yang dia kerjakan. Ada yang korupsi waktu. Bosnya nggak ada, main game. Bosnya ada langsung pura-pura ngetik. Subhanallah ya. Anak punya teman, dia cerita, dia manajer, anak ngomong sama anak buah antum gak usah pura-pura kerja kalau ada antum mau tiduran silahkan tidur, yang penting antum bisa dekatkan fulus. Silahkan, jangan pura-pura kerja. Dan seorang muslim ketika bekerja itu di bawah pengawasan Allah Jalla Jalaluh, bukan pengawasan bosnya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah tuh senantiasa mengawasi kalian. Jadi yang jadi engineer, yang jadi pegawai, yang jadi perawat, itu yang mengawasi Allah sebenarnya. Gerak dari antum, kerjaan antum, maka ingat sama Allah. Dan kita bisa lihat doa masuk masjid dan keluar masjid. Siapa yang hafal? Kasih aja. Nah, kita angkat tangan dulu, berdiri ya. Masuk dan keluar. Itu masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar masjid, ini as'aluka. Ini sepotong-sepotong. Hadiahnya dipotong. Apa? Gimana kalau keluar masjid? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba fadli. Apa kasih aja. Masya Allah. Masya Allah. Ini isinya apa?
Masuk masjid minta rahmat. Keluar masjid minta karunia Allah. Minta rizki. Para sahabat Nabi bekerja. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka bekerja. Ketika bangun masjid, Nabi itu bukan jadi pengawas. Nabi itu ikut ngangkat batu. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika menggali khandaq, Rasulullah SAW tidak hanya mengawasi, beliau ikut kerja. Dan Rasulullah SAW anak yatim. Beliau memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang bekerja. Bahkan beliau mengatakan, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada satupun nabi kecuali yang nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia menggembala kambing. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa anta? Engkau juga pernah kerja?" "Iya, aku dulu penggembala kambing di Mekah." Dapat beberapa potongan dinar dari penggembala kambing sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummala anfusihim." Para sahabat Nabi itu mereka bekerja untuk diri mereka sendiri. Mereka berusaha untuk menservis diri mereka sendiri. Itu para sahabat Nabi. Sehingga sebagian jadi pedagang, sebagian jadi penenun, sebagian jadi petani, sebagian jadi mujahid fi sabilillah, dan semuanya adalah hamba Allah Jalla Jalla. Nabi Zakaria, Nabi Zakaria itu sebagai apa? Tukang kayu. Sekarang ya mah, Nabi Zakaria. Nabi Daud, haddad, tukang besi. Sekarang ini orang yang bekerja jadi pengembala kambing, yang bekerja jadi tukang kayu, yang bekerja jadi tukang besi, itu dipandang oleh masyarakat kerjaan itu hina. Dia itu bangga kalau duduk di belakang meja. Duduk belakang meja, melihat-lihat, pencet sana, pencet sini, oh bangga. Padahal kata Rasulullah SAW, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an ya'kula min amali yadi. Tidak ada satu orang yang makan sesuatu makanan yang lebih baik daripada yang hasil kerja tangannya. Hasil kerja tangannya. Artinya dia itu bekerja tangannya, bukan jadi pegawai aja. Guru baik kerjaan, tapi dia nggak kerja dengan tangan. Makanya Nabi Daud alaihissalam, ada sebuah riwayat, Nabi Daud itu seringkali mengetes bagaimana kepemimpinan dia. Dia kadang-kadang keluar kota menyamar seperti rakyat biasa. Ketika ada orang lewat mau masuk kota ditanya, "Kamu tahu sama raja kamu?" "Iya Daud." "Gimana Daud ini?" "Oh baik, itu macam-macam." Selalu dipuji karena Nabi Daud alaihissalam masya Allah. Sampai suatu hari Allah kirim malaikat. Malaikat dalam wujud manusia ditanya sama Nabi Daud, "Gimana raja kamu?" "Raja aku bagus ya, kecuali satu kekurangannya, dia itu tidak makan dari hasil kerjanya sendiri." Baru Nabi Daud sadar. Lalu dia meminta kepada Allah supaya dikasih keterampilan. Tampilannya untuk bikin baju besi. Dia nggak makan dari uangnya rakyat. Dia tidak makan dari kerajaannya, tapi makan dari hasil tangannya. Maka tuh jangan meremehkan orang yang jadi tukang kayu. Gimana? Ini bukan pekerjaan. Ada pekerja konstruksi bangunan juga. Itu konstruksi bangunan itu masya Allah, kerja dari tangannya sendiri. Dia kerja dengan tangannya, dia angkat dengan tangan, hasil tangannya. Itu lebih baik. Maka jangan malu untuk kerja kasar.
Bahkan seharusnya berbangga. Ini karena Rasulullah SAW memuji hal itu. Haibati fillah, untuk yang banyak perawat katanya. Di antara banyak pekerjaan, ada pekerjaan yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya, man ahabun nas ilallah, au man khairun nas. Siapakah orang yang paling dicintai Allah? Siapakah manusia yang paling baik? Kata Nabi SAW, khairun nas au ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Tuh, Anda lihat perawat ini, itu banyak memberikan manfaat buat orang lain. Tinggal niatkan lillahi. Jangan niatnya ke dia. Artinya itu, kalau antum niatnya duit ya dikasih duit. Jadikan profesi antum ibadah antum, sudah anak perawat alhamdulillah. Sehingga antum melayani orang itu lillahi ta'ala. Karena biasanya jamaah, biasanya perawat itu kadang-kadang dapat tips. Apa dapat tips? Kalau nggak dikasih tips, aduh bakhil banget. Subhanallah. Antum lihatnya bukan lillahi ta'ala. Sehingga memberikan servis kepada semua orang itu sama. Bukan karena ini dikasih tips kemudian antum kerjanya lebih, oh masya Allah senyumnya lebih banyak gitu. Tapi kalau nggak dikasih bonus agak merengut sedikit. Dulu jamaah, ada baca Quran bahasa Arab, mungkin tahun 98, disebutkan di sana tentang profesi perawat. Dikatakan bahwa dulu perawat itu dikenal dengan malaikatur rahmah. Dulu perawat dikenal malaikat rahmat. Artinya yang baik banget gitu. Sekarang tahun 98, sekarang mereka seperti malaikatul azab. Perawat itu sudah jarang yang lillahi ta'ala. Semuanya karena duit ini di koran. Sama di sini. Oh, kalau banyak kedinya jadi malaikat rahmat. Jadi baik. Maka lillahi ta'ala. Ingatkan orang-orang yang sakit di rumah sakit untuk beribadah. Dan dokter juga. Dokter ini subhanallah. Anak kadang kala iri sama dokter. Kenapa? Pasien itu lebih percaya dengan omongan dokter daripada omongan ustaz. Iya, kalau dokter ngomong tolong diminum ini ya. Kalau kamu mau sembuh nanti diminum. Iya. Ustaznya ngomong, mas kalau kamu mau sembuh sholat mas. Oh iya ustaz. Gak sholat dia cuma. Kalau sama dokter diminum obatnya. Maka seharusnya manfaatkan profesi antum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalla. Tadi sampaikan kepada orang ini yang sakit, yang lupa untuk berdoa, mau tidur, biasanya yang ditanyakan sudah minum obat belum? Ganti pertanyaannya, sudah baca doa belum? Untuk dilihat yang sakit. Ini perawat kok lain ini. Jadi yang lainnya tanya obat, tanya doa. Betul juga. Tadi profesiku ibarat dimanapun antum berada, antum hamba Allah. Sampaikan agama Allah, walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayat. Gak sholat katakan, bu, ibu kalau kepingin selamat, kepingin disembuhkan, jangan lupa sholat. Jangan cuma dibantu untuk membersihkan kotorannya. Ada yang sakit-sakit, antum bantu perawat tuh masya Allah. Mungkin sama orang tuanya sendiri nggak kayak gitu, tapi sama orang lain dia bisa melakukan itu. Jangan cuma membantu hal itu, bantu juga untuk berwudu. Sampaikan, bapak kan nggak bisa wudu, saya bantu wudu ya. Ini ngadep kiblatnya sebelah sini, ingatkan. Rasulullah SAW kemudian menyebutkan tentang amalan yang paling dicintai Allah. Sururun tudkhiluhu ila muslim. Kebahagiaan yang engkau tularkan kepada seorang muslim.
engkau masukkan ke hatinya seorang muslim. Ada orang sedih, ya takut nggak bisa sembuh macam-macam, itu sampaikan insya Allah Allah sembuhkan. Jangan takut Pak, kemarin ada yang lebih parah dari Bapak, sembuh. Kemarin ada yang lebih parah dari Bapak, keluar dari rumah sakit juga, walaupun mati kan. Tapi itu nggak usah ngomong mati gitu, itu keluar juga dari rumah sakit. Artinya menghibur dia agar dia termotivasi untuk sembuh. Kemudian autaqdi anhu dainan. Nih, melihat saudaranya punya utang, bayarin utang. Autasuddu anhu ju'an. Kelaparan, antum, masya Allah, kasih dia makan. Pokoknya amalan-amalan jamaah yang itu manfaatnya untuk orang lain, itu dicintai Allah. Sholat buat antum sendiri, baca Quran buat antum sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahr. Aku tuh kata Nabi, berdiri bantuin saudaraku, jalan sama saudaraku, ngurusin urusannya, dia punya hajat ya, kita bantu hajat dia sampai selesai, itu lebih aku cintai kata Nabi SAW daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangkan iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Tapi orang iktikaf manfaatnya buat siapa? Buat diri sendiri. Maka berusaha untuk apapun kerjaan antum, amanah yang pertama, jaga. Walaupun antum memang urusan dunia, niatkan lillahi ta'ala, cari rezeki buat keluarga, dan jaga amanah. Tidak mensia-siakan amanah yang diberikan. Dan bekerja bukan hanya untuk cari dunia, tapi untuk cari akhirat. Ingat selalu bahwasanya orang-orang yang berakal itu adalah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir sama Allah, orang-orang cerdas itu yang senantiasa mengingat sama Allah. Ketika berdiri di tempat kerjanya, di jalan, atau ketika duduk, atau ketika rebahan, mereka tetap mengingat Allah. Karena sejatinya 24 jam dia tidak pernah terlepas sebagai abdul, sebagai hamba Allah Jalla Jalla. Maka antum kerja di sini selain dapat dunia juga dapat akhirat. Pulang ke Indonesia, antum juga bisa berbagi ilmu di sana pada saudara-saudara kita. Seperti kajian ini kan. Kalau antum dapat manfaat, sampaikan kepada teman antum. Di tempat kerja yang tadi nggak hadir, sini, ana ada ilmu dan tadi dengar dari Ustaz. Tidak ada sebuah cerita yang ana termotivasi sekali dengan cerita ini. Bagaimana orang itu bermanfaat buat orang lain. Pernah orang ini datang kajian, mendengarkan Ustaz menyampaikan hadis, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallah. Ada 2 kalimat yang ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallah. Itu orang habis syekhnya ngasih kajian, dia kata, "Syekh, bisa catatkan hadis, ana mau ngafalin." Masya Allah, dikasih sama syekh, dia hafalin terus. Setelah hafal, Masya Allah, orang kemanapun dia pergi, dia berusaha untuk menularkan hadis. Duduk di bis kota, ketemu sahibnya, bukan ketemu sahibnya, duduk sama orang, kenalan sama orang itu, tanya, "Mas, mau saya kasih amalan?" Mana orang menolak amalan? Iya, nggak apa-apa. Qala Rasulullah SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani rahman subhanallah wa bihamdi subhanallah. Nanti belanja di kasir, kalau di Indonesia kan biasanya ditanya, nggak mau tambah pulsa apa? Ini orang nggak tanya mau tambah pulsa, dia pas mau bayar tanya, "Mas, mau saya kasih amalan?" Dia nggak jadi nawarin pulsa. Ditawarin dulu amalan, kata dia, "Iya, nggak apa-apa," kata dia. Qala Rasulullah SAW. Terus dia sampaikan kemana dia itu, ini aja man. Kemanapun kita berada, kita ini Abdullah, hambanya Allah. Sampai suatu hari dia pingsan, bawa ke rumah sakit. Turun dari ambulan, digeledek, didorong itu, dia sadar bisa. Dia lihat dokter ya lagi buka dadanya,
Diperiksa, ya Tabib, kata dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dokternya nggak ngurusin apa dia. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mati. Allahu akbar. Husnul khatimah insyaallah. Itu kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Karena apa yang biasa antum lakukan, apa yang biasa antum kerjakan, apa yang biasa antum ucapkan, insya Allah dengan itu antum akan ditutup hidup. Maka banyak-banyak berzikir. Wadkurullaha dzikran katsiran. Hadza wallahu a'lam bissawab jemaah. Kayaknya udah mau maghrib, jam berapa maghrib? Kita masuk ke sesi tanya jawab. Masya Allah. Nah, Ustaz, profesiku adalah perawat. Bolehkah kami terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk kebaikan umat, seperti mengurangi kezaliman dan menegakkan keadilan? Wah, jamaah. Anak kemarin baru dikirimi sama teman-teman dari Madinah. Habibie lagi datang ke Madinah, ke Jeddah. Ada pertemuan dengan mahasiswa Madinah, mahasiswa yang ada di Arab Saudi. Nasihatnya Habibie yang Ana minta tolong kalian kalau pulang ke Indonesia jangan terjun ke politik. Kalian tetap jadi ustaz. Kalian tetap perbaiki umat. Itu pesannya Bapak Habib. Karena memang urusan politik ini berat sekali. Berapa banyak orang yang niatnya memperbaiki, akhirnya dia diperbaiki. Itu realita. Itu kalau lihat, jadi dulu ada di seorang kiai besar, ketika dia mau mencalonkan diri jadi wali bupati, itu kiai datang kepada Pak Yai, ini kiai paling senior. Bapak Yai, kalau kita salah, biasanya Bapak Kiai yang menegur kita, karena semuanya murid langsung di Madura gitu. Tapi kalau Bapak Kiai yang salah, siapa yang akan menegur nanti? Mereka tanya seperti itu. Apa kata kiainya? Ya saya tegur sendiri. Betul. Akhirnya di penjara KPK. Antum jangan dipikir mudah, jangan dipikir mudah. Makanya atil kausabariyah. Ada istilah Arab itu, berikan anak panah itu kepada orang yang memang spesialisasi kerjanya kayak gitu. Ahli. Berat sekali ya. Jadi kalau bicara politik, dalam Islam ada politik, tapi tidak semua orang berpolitik. Ada orang-orang yang mampu silahkan, tapi ketika kita lihat ya, kualitas pemimpin kita itu sesuai dengan kualitas rakyatnya. Sesuai dengan kualitas rakyat. Allah itu mengatakan, kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan orang-orang yang zalim itu berkuasa atas orang-orang yang zalim pula. Jadi kalau rakyat zalim, pemimpinnya zalim, gara-gara pekerjaan mereka sendiri. Dan ini terbukti. Ada yang dari Kota Malang ya, Bang? Siapa dari Malang? Masya Allah. Berapa anggota DPR yang dipegang KPK? 42. Iya. Berapa? 42. 32. Dikurangin sama. Udah 42. Tinggal 3 yang nggak masuk. Bisa dibayangin tentunya. Pertanyaannya, siapa yang milih mereka? Ya rakyat kan. Jadi kualitas rakyatnya sama dengan mereka. Rakyatnya aja nggak ditangkap KPK, karena bukan pejabat. Sama dia makan malah sama. Maka yang perlu diperbaiki adalah rakyat. Kita berusaha untuk memperbaiki rakyatnya, sehingga kalau rakyatnya benar, insya Allah rakyatnya milih pemimpin yang benar. Kalau kebanyakan rakyatnya nggak sholat, pemimpinnya kira-kira sholat, sama nggak sholat. Makanya kebanyakan orang, kalau Allah bicara kebanyakan orang, maka Anda sedih. Karena
Karena sistem demokrasi ini kan sistemnya suara terbanyak. Suara terbanyak. Dan kebanyakan orang bukan orang benar. Allah mengatakan, kalau antum baca dalam Al-Quran tentang aksaruhum, kebanyakan manusia itu zalimun, fasikun, kafirun, itu kebanyakan orang. Sehingga kalau sistem ini ya sudah kebanyakan yang jadi hanya orang-orang yang tidak benar. Naudzubillah. Maka hati-hati kalau mau terjun ke politik harus punya ilmunya, jangan hanya semangat. Oh, antum semangat nanti akhir di rumahnya KPK. Kondisi masih ingin tinggal di Kuwait, namun secara tidak langsung orang tua ingin anaknya cukup dari bekerja di Kuwait. Mohon nasihatnya, pulang. Nah, pulang. Rasulullah SAW kedatangan seorang sahabat yang minta izin berjihad, minta izin berjuang di jalan Allah, bukan cari dunia. Anaknya mau cari surga. Zirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Jadi izin sama Nabi SAW. Oh berjihad. Ditanya, ibumu masih hidup? Iya Rasulullah SAW. Falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Engkau mulazamah, tetap berada di kaki ibu. Jangan kemana-mana. Surga itu ada di sana. Jangan kemana-mana. Jadi kalau ada seorang anak hanya untuk cari dunia, kemudian tetap di Kuwait, ibunya nyuruh pulang, antum durhaka. Durhaka semua. Kalau antum berpikir, Ustaz, nanti di Indonesia kerja apa? Yang ngasih antum rezeki di Kuwait, itu Tuhan antum yang ngasih rezeki di Indonesia. Dan Allah berjanji, sebagaimana Nabi menjelaskan SAW, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi adhari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya dipanjangkan, sambung rahim. Rahim yang terdekat sama antum itu ibu antum. Antum dari rahimnya keluar. Nah, ini anak ingin mengingatkan salah kaprah yang terjadi dalam penggunaan bahasa. Silaturahim. Pertemuan kita ini disebut silaturahim. Silaturahim. Iya. Enggak, jangan. Antum ingat. Ketika kita memahami istilah syariat dengan pemahaman yang salah, akhirnya kita memasukkan sesuatu yang tidak masuk ke dalam. Silaturahim itu, silah itu artinya menyambung. Rahim itu rahim. Jadi yang ada hubungan rahim baru disebut silaturahim atau silaturahim. Makanya para ulama mengatakan siapa rahim kita, mereka memiliki 3 pendapat. Yang pertama, yang mahram kita, itu rahim kita. Yang kedua, yang saling mewarisi, itu rahim kita. Yang ketiga, yang satu kakek sama kita, yang satu buyut sama kita. Itu baru disebut silaturahim. Kalau seperti ini disebut ya ukhuwah Islamiyah. Kita saudara. Tapi bukan rahim. Karena sebagian orang itu banyak temannya mengaku anehnya, alhamdulillah orang yang sudah satu rahim. Anak sering ke rumahnya fulan. Ke rumah pamannya nggak pernah. Ke rumah sepupunya nggak pernah. Antum nggak silaturahim. Maka kalau salah menempatkan bahasa ini, ada salah kita menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang tua antum minta antum pulang, antum hari itu juga langsung rizki. Antum pernah ingat kisah Jurej? Jurej ini lagi sholat, dipanggil sama ibunya, ya Jurej. Jurej tanya, Ummi am sholat? Ibuku apa sholat? Panggil lagi, ya Jurej. Bingung Jurej ini, anak lagi sholat ini. Apa anak putus sholat, pergi ke ibunya, atau sholat terus? Sampai 3 Ummi am sholati, akhirnya Jurej sholat. Itu ibunya murka. Ibunya berdoa yang mengatakan, ya Allah jangan matikan Jurej kecuali dia sudah melihat wajah-wajahnya pelacur. Dan Allah kabulkan doanya. Maka dia itu akhirnya Jurej dituduh berzina.
ulama mengatakan kalau antum sedang sholat dipanggil ibunya, pulang, putus sholatnya, pergi ke ibunya. Apalagi cuma urusan dunia, jemaah. Ibunya minta, nah kamu pulang nak ya. Subhanallah. Ada seorang di Jakarta jemaah, dia begitu berbaktinya sama ibunya. Dia bukan dia yang cerita, orang lain yang cerita. Ini ibunya di Bangil Jawa Timur, anaknya di Jakarta. Kadang-kadang ibunya ngomong, mamanya sore hari atau isya dia ngomong, nah Umi kok kangen sama kamu nak ya. Iya Umi, siap nih. Itu subuh sudah ketuk rumah ibunya. Assalamualaikum. Karena itu Uminya yang panggil dia, surganya dia. Antum kalau nggak bisa masuk surga lewat pintu paling dekat, mau masuk lewat pintu yang mana? Maka jadi yang kerja di sini bukan yang kerja, yang kuliah di sini. Kalau ibunya minta pulang, tinggalkan kuliah, berhenti. Terus bagaimana masa depan antum? Subhanallah. Allah yang menanggung masa depan. Antum berbakti sama orang tua, Allah jadikan doa antum dikabulkan sama Allah. Apakah hukum arisan dengan niat ta'awun? Arisan ini akadnya utang piutang. Utang piutang apa ta'awun? Utang piutang. Ada niat membantu, memang asasnya utang piutang itu membantu. Sehingga tidak boleh cari keuntungan. Adapun berdagang asasnya cari keuntungan. Makanya kalau utang piutang cari keuntungan, riba. Memang ada dua pendapat ulama tentang arisan. Ada yang membolehkan dengan catatan tidak ada keuntungan. Artinya kalau memang 100.000 umpamanya dari 10 orang ya dapatnya 1 juta. Dapatnya 1 juta. Tidak ada keuntungan makan atau apa, karena kadang-kala orang yang dapat arisan harus kasih makan kepada yang lainnya. Berarti kan antum dapat keuntungan makan, hanya berkurang duitnya untuk ngasih makan antum. Maka hati-hati. Walaupun anda lebih condong kalau bisa arisan, ya kalau nggak perlu ditinggalkan. Kenapa? Karena hutang sendiri itu Nabi takut alaihi salatu wasallam. Beliau itu seringkali berlindung mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'zami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepada dari dosa dan hutang. Dari seringnya beliau berdoa, Aisyah itu sampai tanya, kenapa kau takut sekali dengan hutang ya Rasulullah? Nabi menceritakan, ternyata hutang ini jadi sumbernya dosa. Orang itu kalau berhutang biasanya akan ngomong, akan bicara gini macam-macam, bohong dia ngomong. Oh nanti minggu depan saya ada uang, insya Allah akan saya bayar. Janji dusta, janji ya ingkar dia. Makanya biasanya kalau arisan itu yang belum dapat itu rajin datang. Yang belum dapat, masya Allah dia datang terus. Yang udah dapat nggak kelihatan dia. Kadang-kadang karena utang lagi. Maka usahakan kalau bisa tidak berhutang. Tapi kalau perlu tadi diperbolehkan dengan catatan. Berkenaan dengan 25 Desember. Di kantor Anda biasanya kalau baru nyampe kantor, kita punya kebiasaan berjabat tangan. Kemarin pas tanggal 25 Desember, pas salaman tangan, teman Anda sambil bilang, Selamat Natal. Saya senyum, Anda jawab, Lakum dinukum waliyadin. Apakah Anda berdosa karena tersenyum? Pertanyaan ini, apakah Anda berdosa karena tersenyum? Tersenyumnya dia bilang, Masya Allah. Masya Allah. Ya kalau antum tersenyumnya bukan bahagia, apa-apa. Tersenyumnya, ada senyum yang senyuman sini. Antum akan lakum dinukum. Betul jemaah. Ini yang seharusnya menjadi keyakinan seorang muslim. Kita tuh berani baca waktu sholat. Qul ya ayyuhal kafirun. Ketemu orang kafir nggak berani. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum. Jangan di masjid dong, ini dipraktekkan dalam kehidupan. Lakum dinukum. Dan berat urusan selamat Natal ini.
Kenapa sih kita harus ribut masalah itu? Antum mau menunjukkan antum toleransi. Nabi SAW orang paling toleransi. Para sahabat, gurunya orang-orang yang toleransi. Mereka hidup berdampingan dengan Yahudi, berdampingan dengan Nasrani, ratusan tahun. Gak ada riwayat yang mengatakan, bahwasanya ulama-ulama Islam itu mengatakan, selamat Natal. Tapi tak kala umat Islam itu hina, diinjak-injak oleh orang-orang, kadangkala berusaha untuk cari kehormatan dengan mengikuti kemauan mereka yang berkuasa. Sekarang ini kalau kita lihat yang berkuasa siapa? Ya Amerika, ya Nasoro ya. Nasoro mereka yang berkuasa di mana-mana. Maka ucapkan lakum dinukum waliy. Silahkan mereka mengadakan nakalan, itu hak mereka, kita nggak boleh gangguin. Kita nggak boleh gangguin, fabel. Tapi kalau kita apalagi ikut acara di Indonesia itu banyak jamaah perempuan-perempuan pakai jilbab. Malam Natal itu ada di gereja. Untuk menunjukkan kami orang yang toleransi. Na'udzubillah. Sama Nasoro toleransi, sama saudaranya sendiri benci. Maka dia na'udzubillah. Nah, bagaimana hukumnya sebagai perawat hari Jumat dinas pagi, tidak sibuk tapi tidak diperbolehkan untuk Jumatan oleh atasan? Ya ini bermasalah. Artinya dia benar nggak boleh dia meninggalkan Jumatan dengan alasan syar'i. Karena jagain orang Ustaz, kalau ditinggal mungkin dia meninggal dunia. Tapi kalau duduk-duduk santai, nggak ada kerjaan, maka itu harus berusaha ngomong sama bosnya. Anda nggak apa-apa dipotong gaji Anda, potong, nggak usah digaji. Carikan orang lain yang menggantikan Anda. Anda dipanggil sama Allah dan nggak ada kerjaan, mau duduk-duduk aja, itu santai. Berusaha aja, urusan ibadah ini jangan dilakukan. Nah, menyikapi perpolitikan di Indonesia, bolehkah menyebarkan share tingkah laku presiden kita yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat? Contohnya, ketika bencana tsunami, beliau malah selfie-selfie di pantai. Jamaah, orang itu kalau di atas senantiasa dilihat. Jadi, Anda pernah dikasih oleh seorang ustaz, antum tuh Ustaz di atas mimbar, itu tingkah lakunya dilihat semua, semuanya. Tapi orang yang di sampingnya tidur, ya ngorok, nggak kelihatan. Karena yang dilihat yang bisa. Jadi berkaitan dengan pemimpin kita juga. Pemimpin kita yang sekarang ini juga menjadi cawapres untuk yang periode yang selanjutnya, sehingga posisi dia sekarang tetap sebagai presiden. Kita harus presiden dan capres. Kita tetap harus menghargai. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin dengan cara yang baik dan senantiasa mendoakan pemimpin kita, tapi tidak memperolok-olokkan. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, ya kita kasih tahu sesuai dengan jalurnya yang telah digariskan oleh agama kita. Pertanyaan kedua, bagaimana meyakinkan istri untuk mendorong suami berpoligami? Jamaah, mana ada istri yang mendorong suaminya poligami? Jadi antum itu kalau nggak berani poligami, nggak usah poligami. Mau cari dukungan istri, nggak ada istri dukung. Betul jemaah. Apakah poligami itu harus ada dukungan istri? Harus ada izin istri? Nggak ada. Nggak ada. Maka di sini bagi para lelaki ini agar dia sabar dengan istri yang satu, kalau nggak berani poligami, dia harus tundukkan pandangan dia, jaga syukuri yang ada. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambahin. Itu kata Allah, kalian bersyukur. Ayat
mendorong suaminya poligami, antum periksakan istri antum. Kenapa istri antum? Karena sejatinya semua wanita itu ya pelitlah untuk membagi suaminya. Untuk pikir istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahagia dengan suaminya poligami. Ribut mereka. Aisyah itu pernah mendapati Nabi SAW nikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini ceritanya masyarakat cantik sekali. Aisyah nggak pernah kelihatan Ummu Salamah. Ketika dengar Nabi SAW nikah sama Ummu Salamah, itu Aisyah langsung pakai jilbabnya. Dia berangkat ke rumahnya Ummu Salamah. Dia lihat Ummu Salamah, mana yang namanya Ummu Salamah? Kelihatan Allah, kata Aisyah, cantik sekali ternyata Ummu Salamah itu. Langsung pulang dengan hati yang dongkol. Ngomong sama grupnya, kan ada grupnya. Si Nabi itu 2 grup. Grupnya sama Hafsah. Ternyata Ummu Salamah ini jauh lebih cantik daripada omongan orang. Jauh lebih cantik. Katanya Hafsah, engkau itu terbakar kecemburuan aja. Ummu Salamah cantik, tapi tidak seperti yang kau bayangkan. Coba kau lihat. Berangkat lagi. Oh iya, biasalah cantiknya, lebih cantik dia maksudnya. Itu istri Nabi kayak gitu. Maka kalau antum nunggu dorongan dari istri antum, kayaknya ya udah antum sampai mati satu aja. Karena orang yang menikah lebih dari satu itu harus siap. Itu mengundang badai ke rumah. Dia harus siap menghadapi badai tersebut. Karena kondisi sekarang itu berbeda dengan dia masih waktu sholat. Masya Allah. Baik, memang mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada maghrib. Masya Allah. Jangan panjang-panjang pada maghrib. Kenapa sudah ngantuk? Allahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ini kelihatan suaranya masih kedengaran, Bu. Bisa kita semua, terima kasih. Kan enak tuh, ya. Ya, ini pertanyaan ibu-ibu nih. Pertanyaan ibu-ibu. Tadi udah ditanya tentang izin poligami itu panas kelihatan ibu-ibu. Ya, ini sekarang pertanyaan dari ibu-ibu. Kita tolong, mohon maaf. Pertama, Ustaz, pertanyaannya, Assalamualaikum. Apakah di antara amalan sunnah di hari Jumat, yaitu sholat sunat menunggu imam untuk khotib naik mimbar, imam juga termasuk amalan yang ditekankan atau yang kita sebut sholat sunnah intizar ya Ustaz? Nah, oleh oke, apa? Mohon maaf, di replay lagi pertanyaannya. Oke. Ya, pertanyaannya, apakah sholat sunat intizar itu sholat sunat yang ditekankan, yang disunahkan? Betul Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jamaah rahmatullah. Masya Allah, sudah ada yang dapat teh. Itu dapat dari mana teh? Oh, boleh minum teh? Boleh, boleh. Jadi yang nggak boleh makan ya? Nggak boleh. Baik jamaah rahmatullah, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Salat intidharul imam itu termasuk salat sunnah yang berkaitan dengan sebuah amalan, yaitu memandikan istrinya, kemudian berangkat ke masjid di waktu yang dini, kemudian berjalan kaki, tidak naik kendaraan, lalu masuk ke masjid, mendekat kepada imam, kemudian dia menyimak imam dan tidak berbicara, dia sholat yang sudah Allah tentukan buat dia sampai imamnya datang. Kemudian ketika imamnya datang dia mendengarkan khutbah yang seksama. Maka sholat menunggu imam ini termasuk sholat yang ditekankan, yang tidak ada batasan.
Tapi kalau antum datang, imamnya sudah mau naik tinggal 2 menit, jangan mengatakan antum sholat sunnah menunggu imam. Antum ya sholat tahiyatul masjid. Setelah itu imam naik. Tapi kalau antum sampai masjid jam 8 pagi, lalu antum sholat 2 rakaat, terus sampai imamnya datang. Ini yang disebut sholat intidharul imam. Jadi memang benar-benar antum menunggu imam, dan ini ditekankan sholat itu. Termasuk amalan Jumat yang mungkin sebagian orang meremehkan. Jadi masuk ke masjid dan sholat ini juga mengusir kantuk. Imamnya nggak datang lalu antum duduk, biasanya ngantuk. Seperti ada cerita seorang ustadz, ada jamaah masuk masjid, masuk dia di awal waktu, masuk kemudian dia duduk bersandar ke tiang. Setelah itu dia marah-marah, dia mengatakan, gimana ini masjid, kok nggak ada khutbahnya? Ternyata dia dibangunkan waktu iqamah. Dia tidur gitu loh, dia pikir masjidnya nggak ada khutbah Jumat. Maka seperti ini tadi disampaikan, ketika antum ngantuk, antum sholat. Ngantuk di tempat itu pindah tempat sambil nunggu imamnya naik mimbar. Barakallahu fikum. Masih dari handphone, Ustaz. Nah, sebelum dibahas yang kertas. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau kita bernadar akan memberikan sesuatu kepada seseorang, orangnya berada di luar negeri, ternyata sebelumnya kita kasih, ternyata orang tersebut keburu meninggal, apakah nadar itu tetap harus diberikan? Kepada siapa harus diberikan? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau kita bekerja di ministry atau di pemerintahan gitu, Ustaz, jarang sekali ada pasien. Nah, ini pertanyaan perawat nih, ciri khasnya, Ustaz. Jarang ada pasien di rumah sakit, hingga bisa dibilang kita seperti makan gaji buta. Apakah kondisi seperti ini, apakah gaji kita itu halal atau bukan, Ustaz? Itu dulu aja, Ustaz. Tunggu dulu, jangan ikut semuanya. Iya, berkaitan dengan nadar. Nadar itu kalau antum nadar untuk memberikan kepada seseorang, dan nadarnya itu sudah jatuh waktunya, hanya orangnya yang belum ketemu, tahu-tahu mau dikasihkan orangnya sudah mati, maka nadarnya berikan kepada ahli waris untuk menyelesaikan nadar yang sudah antum niatkan tersebut. Adapun berkaitan dengan orang yang bekerja di pemerintahan, kemudian nggak ada pasiennya sebagai perawat, ya dia bersyukur kepada Allah SWT. Dia ini dapat nikmat waktu luang. Dia itu digaji tanpa bekerja, tapi dia harus standby di sana. Maka waktu luang ini manfaatkan untuk cari akhirat. Antum kerja di Kuwait 2 tahun, tahu-tahu pulang bawa 10 juz Al-Quran. Orang kampung heran, antum kan jadi perawat di sana. Iya, tapi anak tahfidz di rumah sakit. Karena nggak ada pasiennya. Dia manfaatkan untuk tahfidz Quran, subhanallah. Maka tadi, bukan dia makan gaji buta, enggak. Dia kan memang harus standby di sana. Gaji paling tidak manfaatkan untuk cari akhirat. Antum digaji, dapat dunia dan dapat akhirat. Hada wallahu a'lam bishawab. Masih dari handphone. Bagaimana hukum perawat atau dokter menerima tips dari pasien yang biasanya pasien setelah memberi tips kadangkala ada maunya walaupun tidak terlalu, apa bisa dikatakan itu riba atau haram, Ustaz? Nah, iya, ada sesuatu yang istilahnya itu hadaya ummah, yaitu hadiah yang diberikan kepada pekerja yang dia sudah mendapatkan gaji. Bagaimana hukum hadiah ini? Di pemerintahan kita itu ada istilahnya gratifikasi. Iya. Apa gratifikasi? Hadiah, bukan sogok, bukan. Iya. Bukan sogok gratifikasi. Hadiah memang hadiah, tapi hadiah diberikan karena jabatan dia.
Artinya dia nggak, orang ini ketika memberikan tidak mau apa-apa. Bukan karena ingin urusannya dimudahkan, tidak. Jadi yang seperti itu dalam Islam ada namanya hadiyatul ummah. Dulu ceritanya ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikirim untuk mengambil uang zakat. Dia zakat kambing, zakat pertanian ya. Kemudian dia pulang, dia bawa zakat dan bawa hadiah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini zakatnya, yang ini hadiah buat aku. Ibu-ibu, lagi pembagian apa di sini? Hah? Bagian hadiah. Kenapa? Bentar lagi kita selesai. Bu, Kasih Ustadznya, kasih. oh kasih ke ibu katanya. Ustadznya mau ngasih mic ke ibu aja katanya. Ya, terima kasih Bu. Masya Allah. Sampai mana zaman? Hadiah. Lalu Nabi SAW marah kepada orang ini. Kenapa dia nggak duduk di rumahnya supaya datang ke hadiah? Kalau memang itu hadiah diberikan kepada dia, dia dikasih hadiah karena pekerjaan dia. Maka orang yang seperti ini, hadiah itu harus dikembalikan kepada tempat dia kerja. Kalau tempat dia kerja membolehkan dia menerima itu, silahkan dia ambil. Karena apa? Takut hadiah ini merusak kinerja antum. Tips itu bisa merubah kinerja. Artinya antum akan lebih memuliakan orang itu daripada orang lain. Di sini bahayanya itu kenapa dilarang? Kalau rumah sakitnya memberikan izin setelah laporan, Pak, saya dapat tips sekian. Kata rumah sakitnya, pantul antum ambil. Ya sudah, itu hak antum. Tapi kalau rumah sakit nggak kumpulin semua hadiah, sehingga antum menyamakan semua pasien, tidak lagi pilih-pilih. Hadza wallahu a'lam. Nah, dari handphone satu lagi nih. Ini terkaitan dengan Natal. Dan Assalamualaikum Ustaz. Di tempat kerja saya, teman-teman order makanan di hari Natal. Mereka mengajak saya buat ikutan makan. Saya menolak dengan halus dan bilang masih sibuk. Apakah sikap saya salah atau boleh ikut ajakan mereka untuk makan-makan? Jazakallahu khair. Allahu Akbar ya. Iya, Natal ini dirayakan dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan pesta, ada yang dengan makan-makan bersama, dan semuanya disebut merayakan Natal. Maka kita sebagai seorang muslim, sikap kita tidak ikut dalam acara mereka. Kalau teman-temannya ngajak makan untuk Natalan, maaf, ucapkan maaf sama dia. Maaf, ana muslim. Berani untuk ngomong kayak gitu. Saat nanti dibilang ekstrim, nggak ada muslim. Atau bilang muslim takut. Nah, masa aku mau bilang anak maaf, anak kafir? Enggak lah. Anak muslim. Antum sabakin anak muslim. Kawan, kalau antum tadi memang mau mengatakan sibuk macam-macam, dia itu mungkin alasan. Tapi seharusnya kita lebih berani jemaah mengatakan minta maaf, anak muslim. Karena tidak ikut acara yang seperti ini, dan bangga sebagai seorang muslim. Antum harus bangga. Seringkali dalam Al-Quran disebutkan, wa innani minal muslimin, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Katakan muslim. Tapi kalau memang takut nanti akan menimbulkan kegaduhan, ya antum katakan maaf pada sibuk seperti itu. Yang penting antum tidak ikut acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana sikap seorang istri jika suami berucap untuk istrinya disuruh cari pengganti suami? Istri disuruh cari laki-laki yang bertanggung jawab untuk istrinya, dikarenakan suami sudah berselingkuh selama ini. Di saat pernikahan sudah berjalan 8 tahun. Iya. Kalau sang suami tidak bertobat dari perzinahan dia, maka istri gugat cerai. Dia khulu. Jangan tetap bersama lelaki ini, tapi dia nggak mau berubah.
Bahkan dia merasa nyaman dengan selingkuhan. Dia mengatakan, udah kamu cari laki-laki lagi. Jangan katakan gugat cerai, sudah ceraikan lagi. Karena jemaah terus terang, kebersamaan kadangkala lebih berbahaya daripada perceraian. Orang kadang-kala berpikir kalau bercerai akan hancur rumah tangganya. Bisa jadi dengan bercerai, sang istri akan bisa mendidik anak-anaknya lebih baik daripada terus bersama suaminya, tapi suaminya na'udzubillah berselingkuh dan melakukan perzinahan. Tugas seorang istri kalau ingin mempertahankan rumah tangganya, hendaknya dia mendakwain suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya. Dan ada lelaki-lelaki yang kawin lagi jamaah, sejatinya dia itu berzina. Jadi banyak poligami yang tidak sehat. Setelah dia berzina 2-3 tahun, na'udzubillah, lalu dia daripada dosa, anak mau nikah. Antum seharusnya kalau benar-benar takut dosa, tobat. Bukan menikahi pezina tersebut. Tapi memang pezina itu pantas dapat pezina. Kalau pezina sudah kawin sama pezina, maka akhirnya terjadi poligami yang tidak sehat. Dia tidak bertobat dari perzinaannya dan merasa alhamdulillah anak menikah lagi. Antum harus tobat dari dosa zina bertahun-tahun yang kamu lakukan. Karena buku hijau yang didapat dari pernikahan itu bukan melegalkan dosa yang antum lakukan, sehingga merasa dosanya sudah terhapuskan dengan dia menikah. Lah, tetap dosa zina itu berlaku sama dia dan dia harus bertobat. Dan syarat bertobat harus dia penuhi. Dan istri dapat suami yang berzina tadi, perbaiki suaminya. Kalau tidak bisa memperbaiki suaminya, ya dia gugat. Nah, Assalamualaikum Ustaz, gimana hukum naik haji melalui agen travel swasta yang dibayar mahal sehingga bisa berangkat lebih dahuluan dengan bayaran yang mahal dibandingkan jalur pemerintah. Jadi jamaah, kalau kita lihat di negeri kita ini ada 3 macam haji. Yang pertama haji reguler, yang daftar sekarang berangkat 10 tahun atau 15 tahun lagi, yang bayarannya hanya berapa? 35 juta? 35 juta. Yang kedua ada haji plus, yang memang pemerintah itu menyediakan kuota khusus haji plus. Kalau nggak salah tiap tahun itu haji plus itu dulu anak ingat ya 20.000 atau 25.000 itu untuk haji plus. Kuotanya ada untuk haji plus. Itu harganya 9.000 sampai 10.000 sampai ke atas US dollar. Kemudian baru-baru ini ada haji namanya haji furoda. Haji yang tidak reguler dan tidak plus. Itu memang ada permainan yang legal di kedutaan, jual beli visa, bukan